Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubihi liyazdadu imanan ma'a imanihim birahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahib Mubarak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali pada kesempatan kali ini di channel yang sangat sederhana ini. Kita berharap semoga saya, Anda dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya di kesempatan yang berbahagia kali ini, kesempatan yang mulia kali ini, kita masih diberikan begitu banyak nikmatnya yang sehingganya kita tidak dapat menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang akan kau dustakan? Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingganya apa yang mesti ataupun yang harus kita ingkari dalam nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Salah satu nikmatnya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat taufik dan hidayahnya. Sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kita, menuntun kita dari alam yang penuh dengan kejahilian kepada alam yang penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Minaz zulumati ilal huda wa minaz zulumati ilan nur. Mudah-mudahan berkat selawat yang senantiasa kita lantunkan, yang senantiasa kita gemakan, lalu berkat juga sunnah-sunnahnya dan ajaran-ajarannya yang senantiasa kita berusaha untuk menjalankannya, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Sahib Mubarak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah kisah inspirasi yang bisa menjadi inspirasi bagi kita ataupun renungan bagi diri kita, khususnya untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik lagi. Pemirsa Sahib Mubarak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita meremehkan makhluk Allah yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya tidaklah sia-sia. Pasti ada hikmah di balik apa yang Allah ciptakan ini. Ada sebuah kisah di zaman dahulu, di zaman para ulama. Ini ada sebuah kisah daripada murid daripada Al-Imam Al-Ghazali, atau kalau yang di negeri barat sana dikenal dengan Al-Ghazal begitu ya. Al-Imam Al-Ghazali ini adalah seorang ulama, seorang imam yang dimana ia juga adalah seorang pengarang kitab yang lebih biasanya terkenal dengan kitab yang sering kita dengar ialah Ihya Ulumuddin, salah satu kitab karangan beliau. Satu ketika Al-Imam Al-Ghazali ini telah meninggal dunia, telah wafat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah diceritakan oleh muridnya Al-Imam Ghazali ini bahwasanya suatu ketika aku bermimpi dan dalam mimpiku bahwasanya aku didatangi oleh guruku yaitu Al-Imam Al-Ghazali, dan disitulah aku melihat bahwasanya beliau mendapati kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki kemuliaan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku pun merasa heran dan merasa bingung dan bertanya kepada beliau Al-Imam Ghazali di kala itu,
dalam mimpiku aku bertanya, wahai imam, sesungguhnya amal apa yang engkau laksanakan sehingganya Allah Subhanahu wa taala memuliakanmu dan meninggikan derajatmu di sisinya? Maka Al-Imam Al-Ghazali ini mengatakan, sesungguhnya aku adalah manusia biasa yang dimana mempunyai salah dan juga mempunyai dosa yang sama halnya dengan manusia pada umumnya. Begitulah diriku. Lalu aku pun bertanya lagi, lantas apa yang kau laksanakan sehingganya Allah Subhanahu wa taala memberikanmu kedudukan yang sangat mulia? Maka Al-Imam Al-Ghazali ini mengatakan, aku adalah seorang pengarang kitab, penulis kitab, yang dimana ketika itu suatu ketika aku hendak menulis atau menuliskan kitab yang kukarang saat itu. Kata Al-Imam Al-Ghazali ini mengatakan, aku melihat bahwasanya dikala itu ada seekor lalat yang hinggap di penaku atau di tinta penaku yang digunakan untuk menulis. Dikala itulah aku membiarkan lalat tersebut menghirup tinta pena yang ada di saat itu hingga ia merasa kenyang dan pergi dari hadapanku. Mungkin inilah yang menjadi kemuliaanku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahib Mubarak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sebuah kisah renungan inspirasi bagi kita bahwa tidaklah kita sebaiknya tidak meremehkan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Karena makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini walaupun terlihat tidak berguna mungkin, tetapi mungkin saja berkat makhluk tersebut, berkat kita memuliakan makhluk tersebut, maka kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu bahwasanya lalat ini adalah sebuah makhluk Allah yang Allah ciptakan, namun ia keberadaannya di tempat yang sangat hina. Keberadaannya di tempat yang mungkin tidak enak dipandang mata, tidak sedap untuk kita menghirupnya. Tempat-tempat tersebutlah, tempat-tempat yang sangat kotor itulah di mana lalat tersebut hinggap. Tapi dengan kemuliaannya, dengan kita memuliakan makhluk tersebut seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Ghazali tersebut, maka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ila liqa mu'assalamah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.